Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas, kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran kelas 9 fikih buku Kemenak 2020. Itu langsung saja kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan tema atau judul hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan diantaranya adalah berbuat baik terhadap binatang. Penyembelihan hewan dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun saat proses menyembelih. Sebagaimana telah diterangkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinul dzabha wal yuhida hadukum syafratu wal fal yurih dzabihatahu. Seperti sama dengan hadis yang terdahulu. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah hewan yang masuk kategori makdur alaih yang dapat disembelih lehernya hendaknya diputus saluran pernafasan bersyaratnya al-hulqum, kemudian saluran makanan dan minuman yakni al-mari, dan dua urat yang berada pada sisi leher yang mengelilingi tenggorokan al-wadajain. Sedangkan hewan dalam kategori ghairu makdur alaih yang tidak dapat disembelih lehernya, maka penyembelihannya dilakukan di mana saja dari badannya, asalkan hewan itu mati karena luka. Sudah diterangkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Rafi'in qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari fanada ba'irun min ibil qaum walam yakum ma'u khailun farma'u rajulun bisahmin fasabahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna li hadil bahaim aw bida kawabitil wasi fama fa'ala minha hada faf'alu bihi hakada. Itu harokannya salah ya, hakada. Kemudian membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah SAW. Amara bikabsin akrona yatau fi sawadin wa yabruku fi siwadin wa yanduru fi siwatin fa'udiya bil liyudhaya bi faqala ya Aisyatu halumid mudiyah summa qala ishadiha bihajarin fa'alat summa ahada wa ahadal kabasa fa'aja'ahu summa dabahahu summa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa li Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Saya bacakan ya. Kemudian berikutnya adalah kewajiban dalam menyembelih. Penyembelih wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher bagian atas al-halaq atau leher bagian bawah al-labah. Kedua tempat inilah tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikannya dagingnya baik untuk dikonsumsi dan tidak menyakiti hewan. Untuk saluran pernafasan al-hulqum, saluran makanan al-mari harus terpotong sekaligus dan tidak boleh dengan 2 kali pemotongan ataupun jangan sampai masih tersisa dari al-hulqum dan al-mari. Jika sampai 2 kali pemotongan atau lebih, maka hewan disembelihan hukumnya haram dimakan. Ini di gambar ini dijelaskan secara tunjang, biasanya di bawah ya, al-hulqum dan al-mari. Kemudian 7 hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Sunahnya sangat banyak. Binatang menghadap kiblat seperti orang yang mau meninggal, orang yang jenazah yang dikubur. Kemudian menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal ini dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser
dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat terputus. Berikutnya menggunakan alat yang tajam memotong dua urat yang ada di kiri dan kanan. Binatang yang disembelih digulingkan sebelah kiri rusuknya. Kemudian membaca basmalah, membaca sholawat, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Berikutnya hal-hal yang dimakruhkan. Ada sunnah dan makruh. Yang dimakruhkan adalah menyembelih dengan alat yang tumpul, memukul atau menendang binatang waktu akan menyembelih, menjelih hingga lehernya putus, mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Jadi semuanya ditunggu sampai mati dulu. Kemudian 9 cara menyembelih binatang. Yang pertama, cara menyembelih hewan dalam keadaan makdur secara tradisional. Makdur yang tadi sudah di atasnya. Terus kemudian cara mekanik dengan alat-alat modern. Cara penyembelih binatang dengan cara ini pada dasarnya sama dengan tradisional. Sebenarnya sama, cuma ya agak mekanik atau modern. Kemudian cara menyembelih binatang dalam keadaan ghairu makdur alaih. Binatang yang ghairu makdur alaih adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sebab darurat lain yang dihukumi seperti binatang buruan. Binatang dalam keadaan seperti maka disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda yang tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Terima kasih, itu dulu. Pada intinya adalah ketika kita menyembelih harus sebaik-baiknya, karena ya semua itu tidak luput dari etika ya. Jadi ad-dinun nasihah, harus bagus secara segala sesuatunya. Harus bagus karena diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bagus itu harus dilaksanakan dengan yang bagus, jangan sampai tanpa ada aturan. Tetap ada aturan, semuanya itu pasti ada aturan. Terima kasih, begitu dulu, sampai di sini dulu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.